Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para pemirsa yang menonton channel YouTube saya. Kali ini pada pagi hari ini saya akan menaiki kereta api Kuto Jaya Selatan. Sebelumnya karena saya lupa opening, jadi saya opening di stasiun Kebumen. Ya, jadi kalau suaranya bocor ya mungkin monggo dimaklumin ya karena saya lupa untuk membuat video opening saya. Kali ini saya naik KA Kuto Jaya Selatan yang dipimpin oleh lokomotif spesial 2040301. Bagaimana keseruannya? Yuk tonton video ini dan jangan di skip. Baik teman-teman, kita akan melakukan face recognition di stasiun Kuto Harjo. Jadi kereta api sudah mengenali kita teman-teman. Oke. Mantap ya, dengan face recognition mudah untuk melakukan boarding pass. Baik teman-teman, telah dilansir ya rangkaian kereta api 291 dari arah timur atau barat ya itu ya. Jadi dilangsir mundur, tadi habis dari subdipo KTA, lanjut dilangsir mundur, dilangsir maju ke depan dan dilangsir mundur ke belakang. Dengan satu lok spesial, satu lokomotif dinas kita pada hari ini dipimpin oleh 204 0301 Yogyakarta, biru putih dengan dua garis biru ya. Lokomotif Ciamik khas Jogja yang sudah berpindah rumah menjadi Purwokerto. Namun kayaknya belum move on dia dari Yogyakarta. Ini tengah dilangsir mundur nih teman-teman. Apa ya, rangkaian keretanya. Nanti rencana kita akan duduk di ekonomi 7. Baik teman-teman, kita sudah diperbolehkan untuk masuk ke peron jalur 4. Kita ada di eksekutif ekonomi 7 paling belakang teman-teman. Jadi di situ lokomotifnya kita di paling belakang. Baik teman-teman, ini dia lokomotif yang akan memimpin kita pada perjalanan hari ini untuk KA Kuto Jaya Selatan CC 2040301 Yogyakarta dengan livery 2 garis biru. CC menandakan begini bergandar 3 di depan dan 3 di belakang. 22204 adalah lokomotifnya 204 atau rombakan rantai habilitas dari CC 201 ya teman-teman, karena bentuk hidungnya kotak. Ini sedang dilakukan pengecekan rem dinamis, jadi sedang ditarik maju bersamaan dengan melakukan penarikan rem supaya aman dan nyaman untuk melakukan pengereman di petak-petak depannya. Dan sebentar lagi akan masuk ke Bogowonto 0304 TWT. Nah, ini salah satu lokomotif kita yang udah pindah rumah menjadi milik Purwokerto. Ini Bogowonto ya. Kemudian 03 ada tahun pertama kali dinas di 2003. 01 adalah nomor lokomotifnya di nomor 1 teman-teman. Diko Induk Purwokerto harusnya. Sekarang udah bukan Yogyakarta lagi. Mantap teman-teman, pada hari ini terdapat 2 lokomotif Semarang punya ya, vintage. Yang satunya 8334, yang satunya 8331 edan. 2 lokomotif Semarang Poncol. Baik teman-teman, ternyata jalur 5 masuk KLB kirim lokomotif. Gak tahu dari mana tiba-tiba suruh kirim lokomotif. Di situ PTKA sudah siap masuk jalur 5 teman-teman. Dan lokomotifnya C6. Lok doang kayaknya teman-teman. Namanya juga KLB kirim lokomotif ya. Jadi lok doang. Atau mungkin akan masuk sub di Kuto Harjo.
mungkin itu tengah menerima surat cinta PPKA kepada masinis, mungkin kali ya teman-teman. Baik teman-teman, tepat pada pukul 9:40, salah ngomong jam 2 lagi, kayak abis kemarin Kuto Jaya lagi. Kita tepat pada pukul 09:40 diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo, dan kita akan memulai start menuju stasiun akhir, stasiun Kiara Condong, dengan estimasi waktu perjalanan sekitar hampir nanti nyampe nyampe Kiara Condong jam 6-an kali ya teman-teman ya, jam 5-an atau jam 6-an. Dan semoga perjalanan ini lancar, aman, dan terkendali. Oke. Baik teman-teman, kita sudah berhenti dan tiba di stasiun Kuto Winangun. Cuman berhenti 2 menit doang di stasiun Kuto Winangun, dan ini menjadi pemberhentian pertama untuk kereta api Kuto Jaya Selatan. Ini tepat jam 9:58 dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 10 tepat ya. Jadi berhenti 2 menit doang. Oke, persiapan berat, kita akan tutup kembali pintu. Tepat pukul 10 pas kita diberangkatkan kembali dari stasiun Kuto Winangun. Tepat pukul 10 WIB kita diberangkatkan dari stasiun Kuto Winangun. Dan 2 stasiun depan atau 3 stasiun depan lagi kita akan berhenti di Kebumen untuk tunggu susul oleh KA13 Kanjeng Ratu Lawu. Baik teman-teman, kita sudah tiba dan berhenti di stasiun Kebumen. Di stasiun Kebumen ini kita harus mengalah dengan KRL ya, Kanjeng Ratu Lawu, dengan nomor tertinggi yaitu nomor 13. Dahulunya nomor 13 ini bukan milik dia, sekarang milik dia. Itu dari sono sudah kelihatannya lokomotif dan bel genta dari stasiun Kutoarjo sudah stasiun Kebumen sudah dibunyikan. Baik teman-teman, dari arah sebelah sono dari jalur 3 akan dipersiapkan masuk kereta api jalur 4 teman-teman, akan dipersiapkan masuk kereta api Ranggajati dari stasiun Cirebon tujuan akhir stasiun Jember, dengan diiringi lagu dari Daob 5 Purwokerto yaitu Di Tepian Sungai Serai. Teman-teman, kereta api Ranggajatinya segera masuk. Jalur 4 stasiun Kebumen. Dengan lokomotif CC 206 1391 info itu CR. Dari jalur 4 kereta api Ranggajati diberangkatkan dari stasiun Kebumen. Sebentar lagi kereta api Kuto Jaya Selatan kita di jalur 1 akan diberangkatkan kembali juga ya teman-teman.
Baik teman-teman, tepat pukul 10:24 kita diberangkatkan kembali dari stasiun Kebumen setelah tunggu disusul oleh KRL Kanjeng Ratu Hawu. Dan sebentar lagi kita akan masuk di stasiun Korea, yang mungkinnya di Korea nanti atau Kroya akan banyak orang yang akan masuk teman-teman. Oke, jadi seperti itu penyusulan oleh KRL di Kebumen. Baik teman-teman, kita telah tepat waktu berhenti di stasiun Karanganyar 10.55. Kita akan berhenti 10.36 ya teman-teman, 10.55, 10.36. Kita akan berhenti selama 2 menit di stasiun Karanganyar ini. Kemudian kita maju satu lagi, kita akan berhenti lagi untuk naik turun penumpang ya teman-teman. Tepat pada pukul 10:37 kita sudah diberangkatkan dari stasiun Karanganyar Station. Berhenti yang cukup singkat ya teman-teman, tidak begitu lama. Baik teman-teman, kita sudah tiba dan berhenti di stasiun Gombong ya teman-teman. Dan Gombong penumpangnya penuh okupansinya, mantap. Saya kan Pak. Iya udah. Gabung dua di sana di jalan. Oke, kita sudah tiba dan berhenti dan diberangkatkan kembali dari stasiun Gombong.
Dan sebentar lagi kita akan memasuki stasiun Sumpiyuh untuk melakukan pemberhentian berikutnya. Ada ibu suami sama anak udah duluan. Enggak, jam saya udah dari jam 10. Saya barusan langsung ini udah ternyata udah di sini. Iya, iya betul. Ini masalah tim jemputnya sampai kemana-mana. Sampai dong. Teman-teman, kita sudah tiba dan berhenti di stasiun Sumpiyuh. Sudah berhenti di mana? Kita berangkat lagi sebentar lagi. Oke, kita telah tepat diberangkatkan dari stasiun Sumpiyuh dan sebentar lagi kita akan berhenti di Kroya. Di Kroya kita lama akan berhenti karena harus bersilang dengan KA 78. Baik teman-teman, saya telah tiba di stasiun Korea atau Kroya. Dan di stasiun Kroya ini lama berhenti karena satu, adanya percepatan dari stasiun Sikampyuh menuju stasiun Korea atau Kroya. Kemudian kedua, kita akan melakukan persilangan dengan KA 78 dari arah Bandung tujuan akhir stasiun 78 itu kereta api Malabar ya nampaknya ya, tujuan akhir Malabar pagi. Jadi Lodaya 78 ternyata teman-teman, tujuan akhir Solo Balapan. Ini yang akan bersilang dengan kita. Oke, mantap. Baik teman-teman, kita sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya dan kali ini saya sudah memesan satu minuman terkenal, itu wedang uwuh. Masih ingat dengan minuman ini? Ya, minuman ini saya beli waktu itu di kereta api Progo. Kayaknya hadir kembali di kereta api Kuto Jaya Selatan. Wah, mantap sekali ya. Dengan wedang uwuh ini saya jadi minuman favorit nomor 1 karena rasanya enak dan ini terdapat gula batu ya teman-teman, dan bisa kita masukkan di dalam. Wedang uwuh itu terdiri dari ekstrak jahe, daun cengkeh, daun pala, cengkeh, terus ada kayu sacang dan gula batunya yang gula batu. Wedang uwuh. Baik teman-teman, kita telah tiba dan berhenti di stasiun Maos. Kita dibilang untuk tunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis atau KA 10 di stasiun Maos. Yang harusnya di stasiun Sikampyuh sekarang udah pindah ke Sikampu. Itu udah pindah di stasiun Maos ya teman-teman, atau Purwokerto. Jadi ya teman-teman, stasiun Maos biasanya di sini nih ada depo Pertamina, karena di depan itu percabangan itu ada depo Pertamina ya, depo Ketel. Jadi malam-malam ini depo penuh karena di sini ada depo Ketel ya. Di sebelah sana dan di sini ada loknya, lok standby untuk ya langsiran mungkin dan segala macam di depo Pertamina atau depo Ketel punya Maos. Siapan Argo Wilis akan melintasi langsung Maos. Oh teman-teman, ternyata ini depo Pertaminanya Maos di sebelah situ ya teman-teman. Jadi di sebelah sini adalah depo Ketelnya. Namun untuk pengisian bahan bakarnya di sebelah sono Pertaminanya. Baik teman-teman, tepat pada pukul 11:51 kita diberangkatkan kembali dari stasiun Maos
dan kita sudah melakukan persilangan dengan KA 10 atau Argo Wilis dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng. Baik teman-teman, kita sudah tiba dan berhenti di stasiun Jeruk Legi. Di Jeruk Legi ini kita awal 2 menit di 12.03 sampai nanti akan diberangkatkan 12.07. Jadi tidak ada melakukan persilangan apa-apa, namun kita awal dan akan berhenti ya cuman 2 menit ditambah 2 menit ya, cuman 4 menit doang pemberhentian kita. Oke, persiapan diberangkatkan kembali dari stasiun Jeruk Legi KA Kuto Jaya Selatan. Kita akan tutup pintunya. Baik teman-teman, tepat pada pukul 12:06 awal 1 menit dari jadwal. Mana nih? Oke, udah jalan. Kita diberangkatkan kembali dari stasiun Jeruk Legi. Jeruk Legi masih masuk daerah Daop 5 Purwokerto ya teman-teman ya. Jadi nanti sebelum stasiun Banjar itu adalah Daop 5 Purwokerto. Namun setelah sudah menyentuh stasiun Banjar itu adalah Daop 2 Bandung. Ini dia teman-teman stasiun Jeruk Leginya. Baik teman-teman, kita sudah tiba dan berhenti di stasiun Gandrumangun ya teman-teman, di sekitar 15 mdpl. Oke, gak lama setelah ini kita akan berangkat lagi di Gandrumangun, cuman berhenti 2 menit saja dari jadwal. Gandrumangun masih area Daop 5 Purwokerto. Ini bugi teman-teman ya. Baik teman-teman, tepat pada pukul 12:28 kita diberangkatkan dari stasiun Gandrumangun, dan sebentar lagi masih berhenti lagi di sekitaran area Daop 5 Purwokerto di depannya. Jadi ya, kereta Kuto Jaya Selatan ini keretanya cewek ya teman-teman, jadi nyapuin dari Daop 5 sampai Daop 2. Selamat tinggal stasiun Gandrumangun. Baik teman-teman, kita sudah tiba dan berhenti di stasiun Sidareja. Ini masih area Daop 5 Purwokerto dengan ketinggian 5 mdpl ya. Sangat di bawah ya teman-teman, Sidareja. Stasiunnya sebelah sana ya teman-teman ya. Ini masih area peron pendek, dan kalau di tempat saya ini agak lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi kalau mau pakai tangga harap ke depan.
langsung berangkat tuh di halo-halo. Baik teman-teman, kita tuh sudah diberangkatkan dari stasiun Sidareja, dan sesaat lagi kita masih harus berhenti lagi di mungkin kayaknya di sekitaran area Daop 5 Purwokerto atau langsung di Banjar, aku lupa teman-teman, belum cek jadwal lagi. Ya harus semangat lagi ke Kuto Jaya Selatan. Ya, teman-teman, kita sudah tiba dan berhenti di stasiun Langen MDPL 16 MDPL dengan peron pendek ya Langen. Nanti di sini akan melintas langsung kereta api Malabar KA70 dengan tujuan akhir stasiun Malang. Jalan ke Malabar berjalan. Baik teman-teman, kita sudah tiba dan berhenti di stasiun Banjar. Stasiun Banjar menjadi stasiun awal dari Daop 2 Bandung dengan ketinggian estimasi 32 mdpl teman-teman. Dimana tadi di sebelah sono kita berada di 5, sekarang lagi di 32 mdpl. Sungguh perbedaan ketinggian yang signifikan ya teman-teman. Dimana nanti kita di depan itu udah trek tanjakan semua, gak manuk kakal. Oh ya teman-teman, untuk di stasiun Banjar itu juga ada pergantian kru, mulai dari masinis, Polsuska, kondektur. Ini akan berganti, yang dari Kutarjo mereka berdinas akan berganti semuanya di Banjar. Dan di Banjar nanti akan full trip sampai stasiun Kiara Condong teman-teman. Sudah diberangkatkan kembali dari jalur 1 stasiun Banjar ke Kuto Jaya Selatan dan tujuan stasiun Kiara Condong. Dan kita setelah stasiun Banjar ini akan terus mendaki gunung sampai ke stasiun Cipendaya. Sudah trek menanjak semua.
Baik teman-teman, sudah tiba dan berhenti di stasiun Ciamis, memasuki area Daop 2 Bandung. Ciamis berada di sebelah sana ya stasiunnya. Dan di Ciamis juga kita berhenti tidak terlalu lama, 2 menit aja. Karena ini di spur lurus, kita langsung masuk lagi untuk berangkat. Nah, nggak terlalu lama ya di Ciamis. Tepat pada pukul 1:51 kita diberangkatkan kembali dari stasiun Ciamis. Selanjutnya kita akan terus menanjak sampai stasiun Tasikmalaya, stasiun Ciamis menjadi stasiun dari Daop 2 Bandung. Stasiun Ciamis juga sudah peronnya tinggi ya teman-teman, jadi sudah bisa akses naik turun penumpang di jalur satunya. Namun jalur 2 dan jalur 3 nya masih berperon pendek. Baik teman-teman, kita sudah tiba dan berhenti di stasiun Awi Pari. Di Awi Pari kita tunggu bersilang dengan kereta api dari Bandung. Gak tahu kereta api apa, lupa kayaknya. Oh, antara 128 kalau tidak salah. Nampaknya 128. Ntar kita lihat kereta api apa yang melintas langsung. Oh, ternyata teman-teman kereta api Pasundan dari arah barat, dari stasiun Kiara Condong tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Saya kira tuh tadi 128, ternyata Pasundan ya teman-teman ya. Lintas dengan sukses, kita masuk lagi teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah tiba dan berhenti di stasiun Tasikmalaya. Jadi di Tasikmalaya lumayan awal dan sampai Tasik juga nanti pasti berangkatnya agak awal juga sih. Di Tasik sedang ada pembangunan, ini nggak tahu ya buat apa, mungkin mes jualan kali ya supaya enak. Stasiun Tasik juga udah berkanopi, cuman peronnya masih pendek teman-teman, tapi udah tertolong dengan salah satu tangga banci seperti ini. Baik teman-teman, kita sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Tasikmalaya dan kita akan terus menanjak kembali di stasiun Tasik. Di sana terlihat ada gerbong balas, mungkin jadi balas malam ya teman-teman. Tuh ada lori Tata untuk inspeksi Daop 2 Bandung. Kemudian masih ada AMUS, angkutan untuk guna perawatan rel jika di sewaktu-waktu diperlukan mau terjadinya insiden anjlok atau segala macam. Tasikmalaya kita tidak bisa ngebut lagi seperti di
petak-petak sebelumnya dikarenakan sudah harus mematuhi asap yang berlaku di 50 km per jam. Baik teman-teman, kita sudah bertiba dan berhenti di stasiun Indihiyang. Di Indihiyang kita akan bersilang dengan KA 128. Itu kereta api Pangandaran ya, dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Banjar. Oke teman-teman, saya di sini sudah memesan satu set makan saya di restorasi, yaitu nasi goreng bakso dengan namanya kecap. Jadi saya ingat nasi goreng bakso ini ada pada waktu kereta api Tegal Bahari di kelas bisnis. Masih ingat saya makan nasi goreng bakso ini. Sekarang kita coba kembali nasi goreng bakso. Bisa tuh teh pucuk. Kalau di waktu Tegal Bahari minumnya tidak teh pucuk teman-teman. Saya lupa. Mungkin boleh berkunjung di video saya yang waktu naik Tegal Bahari. Begini teman-teman tampakan kereta stasiun Cipendei, di mana terdapat dua kereta PSO, yaitu kereta PSO Serayu dari Pasar Senen tujuan akhir Purwokerto dan Kuto Jaya Selatan di sebelahnya di jalur 2. Jadi benar-benar ramai banget teman-teman. Sesama PSO, penumpangnya ramai, ketemuan di sini. Wah, nggak manuk akal Cipendei. Keren. Baik teman-teman, di Cipendei juga dilakukan pemeriksaan rangkaian. Kita berhenti di Cipendei ya. Dilakukan pemeriksaan kepada rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan, di mana ini tadi habis menaiki tanjakan sampai di ketinggian 700 itu teman-teman. Gak manuk diakal kan, dari 5 mdpl jadi 700, naik terus sampai Cipendei. Selanjutnya di depan sana adalah turunan teman-teman. Jadi ya sudah persiapan, harus dicek kondisi buginya dan segala macam yang harus perlu dicek ya teman-teman. Dan Serayu sudah berangkat. KA Kuto Jaya Selatan kali ini sedang BLB di stasiun Warung Bandrek. Nampaknya ya, kalau saya salah nanti saya tulis di dalam video ini. Akan bersilang dengan kereta api anyar, kereta api mahal dari Daop 2 Bandung. Tidak lain dan tidak bukan adalah KA Sangguriang yang akan melintas di jalur sini ya teman-teman. Tidak lain dan tidak bukan adalah Sangguriang. Mantap.
Baik teman-teman, saat ini saya sudah berada di stasiun Kiara Condong, menyelesaikan trip dengan KA 291 Kuto Jaya Selatan. Dan nah di depan itu rangkaian lokomotif dari 2040301 atau lokomotif ya Kuto Jaya Selatan sudah diperizinkan untuk melangsir ke Dipo Lok Bandung untuk dilakukan pengecekan, pengisian ASD dan segala macam. Ya, so far perjalanan kali ini bagus. Dan jangan lupa untuk selalu ditonton terus, dipencet tombol like, comment, dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video-video klip kita selanjutnya. Next, trip kemana kita? Belum ada yang tahu, belum kita tentukan trip kemana. Yang pastinya semuanya serba bagus. Selamat tinggal, selamat sampai tujuan, dan semoga kalian nonton dengan happy ya. Kasih.